Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan terangkan dari 12 keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang telah masuk di bulan Dzulhijjah. Dia merupakan bulan yang ke-12 dari urutan bulan-bulan dalam tahun Islam. Setelah bulan Dzulqa'dah dari bulan-bulan haram, disusul dengan bulan Dzulhijjah, dan setelah itu ada bulan Muharram. Tapi seputar masalah keutamaan bulan Dzulhijjah itu diterangkan dari beberapa sisi ya. Yang pertama, kadang dia berkaitan dengan bulan Dzulhijjah itu dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Itu satu bentuk dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, ada yang berkaitan khusus dengan bulan Dzulhijjah itu dari awal sampai akhir Dzulhijjah. Ya. Tidak terdapat pada bulan yang lainnya. Kemudian sisi yang ketiga dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini, ya, terdapat pada 10 pertama yang lebih dikhususkan lagi. Karena di 10 pertama Dzulhijjah ini ada keutamaan-keutamaan khusus yang tidak didapatkan di hari-hari yang lain setelah 10 dari Dzulhijjah ini. Jelas ya? Nah, jadi itu ada 3 sudut pembahasan ya dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Ada yang berbicara secara umum Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, ada yang berbicara secara khusus pada bulan Dzulhijjah saja. Kemudian yang ketiga, ada yang bentuknya lebih khusus lagi, ya, yaitu pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Baik. Secara umum bulan Dzulhijjah dimaklumi ya dari bulan-bulan haram yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Itu diterangkan ya di surah At-Taubah ayat 36. Ya, di halaman 2 dari panduannya ya. Kita sudah tulis di situ. Ya. Itu keutamaan umum. Jadi kata Allah, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketentuan Allah, di antaranya itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Ya. Dan Nabi rinci 4 bulan tersebut di hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi Yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Thalathun mutawalliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Semuanya zaman itu telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun kata Nabi ada 12 bulan.
Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 berturut-turut, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bulan yang keempat yaitu bulan Rajab, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. Baik. Jadi secara umum dari keutamaan bulan Dzulhijjah, dia dari bulan-bulan yang mulia. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang agung, yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Dari bulan-bulan itu kan dimaklumi, ya, bulan yang paling utama dalam setahun itu kan dimaklumi, itu bulan Ramadan. Setelah itu ada bulan-bulan haram tadi. Ada berapa tadi bulan haram? Ada 4. 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Ya. Itu dari urutan keutamaan dari bulan-bulan dalam setahun. Dan kemudian keutamaan yang kedua dari bulan Dzulhijjah ini masih secara umum, ya. Bulan Dzulhijjah ini dia merupakan bulan-bulan haji, ya, dari bulan-bulan haji. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang dimaklumi. Ya. Diterangkan oleh para ulama di tafsir, bulan-bulan haji itu yaitu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Paham, ya? Itu bulan-bulan haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Syawal kan dimaklumi, orang kalau mau naik haji dia sudah persiapan di bulan Syawal. Dzulqa'dah mereka berangkat, ya. Dan di Dzulhijjah mereka menunaikan ibadah haji. Baik. Itu keutamaan umum dari bulan Dzulhijjah. Dan keutamaan yang ketiga dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini Allah khususkan penyebutannya untuk berzikir, ya, untuk berzikir, ya. Itu diterangkan di surah Al-Hajj, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi, ya, pada apa yang direzekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Tapi diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hari-hari yang dimaklumi itu adalah hari-hari yang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, ini pendapat dari kebanyakan ulama. Baik. Itu keutamaan yang ketiga, ya. Keutamaan yang keempat dari keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dia merupakan hari-hari yang Allah sempurnakan padanya janjinya untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini diterangkan di surah Al-A'raf, ya. Dan ada ayat diterangkan di situ, wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashr fatamma miqatu rabbih 40 laila. Dan kami menjanjikan Musa itu 30 malam, 30 laila, wa atmamnaha bi 'ashr, dan kami sempurnakan 10. 30 tambah 10 berarti berapa? 40. Ya. Maka sempurnalah miqat Rabbmu menjadi 40 malam. Ya. Setelah itu Allah berikan Taurat, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, 30 malam itu maksudnya itu malam-malam dari bulan Dzulqa'dah. Dan 10 malamnya tadi itu adalah
10 dari bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah. Baik. Jadi bulan Dzulhijjah ini sudah dikenal dari masa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bahkan sudah ada sebelumnya kan, sudah diterangkan tadi di ayat. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi semenjak dicipta langit dan bumi ini, itu sudah ada dari bilangan-bilangan bulan itu. Ya, jelas ya? Duluan ada daripada bulan-bulan Masehi yang kita kenal ya. Nah, jadi bulan-bulan Islam sudah ada sebelumnya, semenjak diciptakannya langit dan bumi. Ya. Itu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima dari bulan Dzulhijjah ini juga, ya, di 10 hari pertamanya itu termasuk dari hari-hari yang paling agung dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan soleh pada hari-hari ini lebih utama dari seluruh hari-hari yang ada dalam setahun. Itu diterangkan dalam hadis ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, dari riwayat Al-Bukhari. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Qala ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari di mana amalan soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, ya, yang melebihi dari hari-hari yang 10 ini. Maka kata para sahabat, ya, apakah amalan soleh di hari-hari itu yang lebih dicintai itu, ya, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, iya. Walal jihadu fi sabilillah. Maka dia bisa mengalahkan dari keutamaan jihad di jalan Allah. Kecuali kalau ada seorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Ya, maksudnya kalau dia pergi jihad dengan jihad yang syar'i, ya, kalau dia mati syahid, itu jelas lebih utama di atas yang lainnya. Ya, kemudian dari keutamaan yang keenam, dari keutamaan bulan Dzulhijjah juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 10 hari pertamanya ini itu dibahasakan dengan hari-hari terbaik dari kehidupan dunia. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni asyra Dzulhijjah. Ya, seutama-utama hari di kehidupan dunia ini adalah al-ashr, itu hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ini dari hari-hari yang lebih utama, ya. Ya. Mungkin ada yang bertanya sekarang, mana yang lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ya, itu ada silang pendapat ya ulama. Tapi yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dan selainnya dalam kesimpulan masalah ini, ya, dari sisi hari itu 10 hari pertama Dzulhijjah ini itu merupakan hari-hari yang terbaik, ya, mengalahkan 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Dari sisi harinya, ya. Adapun dari sisi malamnya, ya, lebih utama malam-malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan daripada malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kan ada malam apa? Ya, ada malam Al-Qadar. Itu tidak bisa dikalahkan dengan malam-malam yang lain. Jadi saya ulang tadi, kalau dari sisi hari
hari-hari yang paling utama di kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang 10 ini. Pertama dari bulan Dzulhijjah, mengalahkan 10 hari terakhir dari bulan apa? Ramadan. Dari sisi malam, maka lebih utama 10 malam terakhir di bulan Ramadan daripada 10 malam pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Jelas ya? Baik. Itu keutamaan yang ke-6. Keutamaan yang ke-7 dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini, ya, diterangkan di situ. Ya, pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini pahala amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Nah, tadi yang dipahami ya di hadis. Karena dikatakan di hadis yang lain juga, ya, dari hadis riwayat Imam Ad-Darimi disahihkan oleh Syarban rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dari kebaikan orang yang beramal di 10 hari Al-Adha ini, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Baik. Dikatakan tadi wala a'dhama ajra. Ya, tadi kan sudah diterangkan ya, 10 hari awal Dzulhijjah ini dia merupakan hari-hari terbaik dari kehidupan dunia. Ya, jangan disia-siakan ya 10 hari ini. Ya, dia tidak lama. Tidak lama ya. Diisi dia dengan amalan soleh. Yang tadi Nabi sudah terangkan, di situ tidak dirinci. Ya. Amalan soleh yang bagaimana? Jelas umum. Apakah amalan soleh yang sudah berjalan dari rutinitas kita, ya, keseharian misalnya kan, dari kewajiban, ada yang sunnah, dan juga nanti ada sebagian dari amalan-amalan soleh memang dikhususkan di bulan Dzulhijjah ini, akan diterangkan nanti. Dipahami ya? Yang jelas sifatnya umum. Ya, amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari keutamaan yang ke-7. Kemudian keutamaan yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah ini, ya, pada bulan ini terdapat hari Tarwiyah. Ya. Hari Tarwiyah itu adalah hari tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Ini dari hari pertama dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Ya, di hari Tarwiyah. Ini dirinci ya di pembahasan haji ya. Kita tidak bahas di sini. Yang 9 dari keutamaan bulan Dzulhijjah, di bulan ini juga ada yang namanya hari Arafah. Ya. Hari Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dan hari Arafah ini punya keutamaan khusus lagi. Ya, punya keutamaan khusus yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lain di bulan Dzulhijjah. Ya. Padanya ada wukuf di Arafah, ya, bagi jemaah haji ya. Dia merupakan rukun haji. Kapan dia tidak wukuf, maka tidak sah hajinya. Maka tidak sah apa? Hajinya. Ya, di hari Arafah juga itu merupakan hari terbaik seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah itu juga Allah bebaskan banyak dari hamba-hambanya dari siksa api neraka. Ya. Di hari Arafah juga itu ada keluasan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di hari Arafah itu dia merupakan hari raya umat Islam. Ya, selain hari-hari besar yang lainnya ya. Karena di hari Arafah itu telah turun surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian
Aku telah cukupkan nikmat ke atas kalian dan aku telah ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Turun di hari Arafah, di sore hari, di hari Jumat. Dan Nabi waktu itu sedang wukuf di Arafah. Jelas ya? Turun ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam, ya, yang menjelaskan akan keridhaan Allah atas agama Islam ini, ya, tanpa ada agama yang lainnya. Baik, itu dari sebagian keutamaan-keutamaannya di hari Arafah. Di hari Arafah juga ada syariat puasa khusus. Ini bagi yang tidak berhaji, ya, diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya, keutamaannya kan menggugurkan dosa-dosa, ya, pada tahun yang lalu dan tahun yang tersisa setelahnya. 2 tahun berturut-turut. Ya. Ini keutamaan-keutamaannya ada di hari Arafah. Ya, yang merupakan hari dari 1 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sekarang kita masuk di keutamaan yang ke-10. Itu yang dibahas di masalah haji, ya. Ada namanya malam pengumpulan. Karena jamaah haji di bulan Dzulhijjah ini, ya, itu berkumpul di Musdalifah di malam 10 Dzulhijjah. Di malam 10 Dzulhijjah. Ya. Setelah mereka wukuf di Arafah, mereka bermalam di mana? Di Musdalifah. Ya, bermalam di Musdalifah. Dan kemudian keutamaan yang ke-11 dari keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, ya, padanya itu ada hari An-Nahr. Padanya ada hari apa? An-Nahr. Hari An-Nahr itu hari 10 Dzulhijjah. Tanggal 10, ya. Dan juga padanya ada hari Al-Qar. Ada hari menetap. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya, ya, disahkan oleh Syalban rahimahullah taala, ya, dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'azamal ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr thumma yaumul qar." Ya, sungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari An-Nahr, itulah 10 Dzulhijjah, dan hari Al-Qar tanggal 11 Dzulhijjah. Tapi kemudian keutamaan yang ke-12 dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini dari bulan yang terkumpul padanya pokok-pokok ibadah. Ya. Ini rahasia, ya, kenapa bulan Dzulhijjah ini lebih utama. Ini rahasia kenapa bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Ya. Tadi kan sudah diterangkan. Ada berapa tadi bulan-bulan haram? Ada 4 kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa? Rajab. Mana yang lebih utama dari 4 ini? Hah? Nah, bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada bulan yang lainnya tadi itu. Ya. Nah, kenapa dia dikatakan lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya? Ya, karena di bulan Dzulhijjah ini terkumpul padanya, ya, dari pokok-pokok ibadah yang besar dari rukun Islam. Ya, ada ibadah haji, yang maklum kan? Umrah, ada puasa, tadi, ya. Ada juga sedekah. Ya, sedekah ini nanti di pembahasan kurban, ya. Ya. Ada ibadah doa tadi, di mana hari Arafah itu dari sebaik-baik hari seorang dia berdoa. Ada ibadah salat Idul Adha, ya. Ada sembelihan korban, ya. Dipahami, ya? Karena untuk di pembahasan haji di situ ada hadiyu, ya, dari hal yang dimaklumi di pembahasan masalah ibadah haji. Baik. Jadi sekilas, ya, tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau mau digali lagi sebenarnya banyak, ya, bukan hanya 12 ini. Akan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Fajr yang sering kita hafal, ya. Ya.
Di situ Allah bersumpah di surah Al-Fajr, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr." Ya, demi fajar dan demi malam-malam yang 10 dan demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Apa ini maksudnya demi fajar? Malam-malam yang 10, genap dan ganjil. Itu kan ayatnya kan? Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watr. Ya, demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal ashrul adha wal witra yaum arafah wasyaf'a yaumun nahar. Ya. Sesungguhnya 10 tadi itu maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hanya kan tadi bahasanya malam-malam yang 10. Maksudnya malamnya bersama dengan apa? Dengan harinya. Adapun al-witr itu yaum arafah. Yang ganjil itu maksudnya apa? Hari Arafah. Karena kan hari Arafah tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Adapun yang genap itu adalah hari apa? An-Nahar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun Al-Fajr sendiri, di situ Allah bersumpah ya dengan Al-Fajr, malam-malam yang 10, ya, demi yang genap dan yang ganjil. Ya, itu ada keutamaan khusus. Ketika disumpahi oleh Allah perkara itu, maka dia merupakan hal yang lebih banyak keutamaannya dibanding dengan yang lainnya. Jadi ketika sesuatu sudah disumpahi oleh Allah, maka pasti padanya terdapat banyak keutamaan. Perhatikan tadi Allah bersumpah demi Al-Fajr. Ya. Di ayat di surah Al-Fajr ini, Al-Fajr di sini maksudnya diterangkan oleh Ibnu Abbas, ya, dan selainnya, yaitu Al-Fajr dari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Al-Fajr yang ada di awal bulan Dzulhijjah. Jelas ya? Walaupun di malamnya ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Tapi pendapat kebanyakan ulama seperti itu. Ya. Al-Fajr tadi itu adalah fajar yang terbit di awal bulan Dzulhijjah. Itu disumpahi oleh Allah punya keutamaan khusus. Baik. Jadi dari ringkasan seputar masalah keutamaan dari bulan Dzulhijjah ya, 12 ya, dan bisa mungkin lebih daripada itu. Masalah amalan-amalan akan diterangkan nanti insyaallah taala kita bahas di majelis yang lainnya. Ini luas ya pembahasan masalah amalan-amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Tapi tadi sudah disinggung sedikit ya. Dari sebagian amalan kita isyaratkan saja. Ya. Di sini seorang dia disunahkan perbanyak amalan. Amalan apa saja? Yang wajib, yang sunnah, ya. Itu sangat dianjurkan sekali beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jelas ya? Ada lagi yang lainnya kalau mau ditambah juga dari amalan soleh juga. Ya, seorang dia banyak bertobat kepada Allah. Ya. Dia jauh dosa dan maksiat karena ini bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan haram. Ya. Pahala itu diperbanyak, diperbesar. Tapi ingat dosa juga itu diperbesar juga dari ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini ada syariat zikir. Ya, ada syariat apa? Zikir. Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya, itu diterangkan dalam riwayat-riwayat ya. Secara umum dia baca siang dan malam. Ketika masuk bulan Dzulhijjah dia bertakbir kepada Allah. Abu Hurairah, Ibnu Umar itu dan para sahabat yang lain mereka bertakbir
ketika keluar rumah, di pasar-pasar, ketika telah masuk bulan apa? Dzulhijjah. Itu dihidupkan sunnah ya, seperti itu. Bagi laki-laki dikeraskan suaranya. Adapun bagi perempuan dia bertakbir pada dirinya saja tanpa mengeraskan apa? Suara. Ya, itu ada syariat takbir secara mutlak. Ada nanti pembahasan takbir muqayyad yang diikat dengan waktu. Itu nanti kita akan bahas di pembahasan seputar hari Arafah, hari An-Nahr dan hari-hari tasyrik. Ya. Ada juga syariat puasa di sini ya. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu diterangkan dalam sebagian riwayat. Tapi yang paling dijaga itu lebih disunahkan adalah tanggal 9-nya. Nah, karena padanya ada hari Arafah. Ya. Ada juga ibadah kurban dimaklumi ya. Dan di sini ada ada larangan khusus ya bagi yang sudah berniat berkorban. Itu tidak boleh dia potong rambutnya, dia kelupas kulitnya, ya, dia gunting kukunya ketika sudah mulai masuk 10 awal Dzulhijjah ini sampai selesai dia menyembelih. Ya. Kemudian juga pada bulan Dzulhijjah ini ada amalan haji dan umrah yang sudah kita maklumi ya. Ada puasa Arafah, ya, ada doa. Ya. Dan juga disyariatkan padanya dia berlapang-lapang. Ya. Pada makanan, itu pada hari raya nanti ya. Dan hari-hari tasyrik. Itu dari sebagian dari pembahasan masalah amalan-amalan yang dikhususkan di bulan Dzulhijjah ini. Tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan kita tanya jawab sebelum masuk ke Isya. Silakan sedikit ya, satu atau dua pertanyaan. Ayo silakan. Kasih dekat-dekat suaranya. Ya tadi kan sudah diterangkan ya, antara malam dan hari di bulan Dzulhijjah ini 10 pertamanya kan lebih utama yang mana? Harinya kan daripada apa? Malamnya. Tapi tetap dia beramal karena ada hadis-hadis yang lain tadi. Amalan soleh di 10 pertama ini masuk padanya malam dan siang di situ. Itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya. Itu aja yang dia ingat. Ya. Jangan dia kosongkan waktunya dari beramal amalan yang soleh secara umum. Walaupun tadi ada sudah disinggung sedikit ya dari sebagian amalan soleh yang khusus di bulan Dzulhijjah ini. Baik. Iya. Untuk kedua orang tua niatkan untuk kedua orang tua apakah termasuk kita juga termasuk. Iya. Jadi ada yang bertanya ini kalau dia berkorban dia niatkan juga untuk orang tuanya. Yang orang tua sudah meninggal atau masih hidup? Iya. Jadi kalau dalam masalah ini yang dikenai larangan tadi itu hanya yang berniat tadi untuk berkorban. Adapun istrinya, anak-anaknya, ya itu tidak kena ya larangan tadi itu. Jelas ya? Karena mereka hanya ikut saja. Dan Nabi kan sudah bersabda dalam hadisnya itu kan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, wa min ummati Muhammad. Ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad SAW. Ya. Itu doanya Nabi ya ketika disembelih korban. Kalau dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kalau dia bukan Nabi maka dia berkata apa?
Ya Allah, terimalah korban ini dari saya misalnya kan, disebut namanya, dan dari keluargaku, begitu ya, dari keluargaku. Yang diikutkan tadi itu dia tidak kena larangan. Ya. Di situ keluarga masuk di situ yang masih hidup ataupun yang sudah apa? Yang sudah meninggal. Diikutkan saya semuanya. Tapi masih lingkaran apa? Lingkaran keluarga. Ya. Orang tuanya atau istrinya, anaknya bisa diikutkan. Jelas ya dalam korban tadi itu. Sudah azan ya, mungkin waktunya sudah masuk. InsyaAllah ta'ala nanti kita sambung lagi di pembahasan yang lain, masih dari pembahasan seputar Dzulhijjah. Ya. Dan kita akhir majelisnya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.